Pastor Paul, salam Bu Ana, salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan juga yang di YouTube dan yang akan menonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub 16 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang, ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku yang inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku, yang menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lain dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku, laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku takkan kembali lagi. Demikian firman Tuhan. Silakan Ibu Pipin, Ayub pasal 17. Bu Pipin. Ya, saya Ya, lanjutkan. Ayub 17. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian,
Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap ada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia, orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada Berenga, ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Pipin. Filipi 2 akan dibacakan oleh Ibu Sarma. Silakan Ibu Sarma. Ibu Sarma. Ibu Sarma tuh belum masuk, Bu. Oh, belum masuk. Saya yang baca ya. Baik Pak Abe, silakan Bapak Abe. Filipi 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadaku supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihi dia. Dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga. Supaya Haleluya. sukacitaku jangan bertambah-tambah. Tadi pas lagi Itulah baca sebabnya firmannya aku sudah saya cepat kasih ke Bu Ana mengirimkan tadi. Rupanya saya pikir supaya sudah bila kamu dikasihkan ke melihat dia, kamu dapat Bu Cinta, bersukacita ternyata pula belum dan ya. berkurang Saya duka telepon citaku. Bu Vivin tadi. Sambutlah dia dalam Tuhan Nah, dengan oke, segala ya, saya baru selesai mandi sukacita juga dan karena tadi banyak hormatilah sekali kerjaan orang-orang sampai seperti lupa dia. saya ada kelas tadi sore ya, Sebab kelas oleh Eropa. karena pekerjaan Karena Kristus lagi ia nyaris mati. serumah lagi Dan sakit ia semua, kecapean kemarin kita ya, mempertaruhkan capeknya baru jiwanya berasa untuk sekarang. memenuhi apa Karena yang kalau pindahan masih rumah kurang gini dalam rumahnya enak ya, pelayananmu jadi kita kepadaku. seneng banget ya, Demikian firman capek Tuhan. nggak berasa, tiba-tiba sakit, pada sakit gantian Terima kasih. sakitnya. Pak HW, Saking senengnya kita. silakan Pastor Ya, Paul. tapi kita sudah mau selesai, hampir selesai beres-beresnya, tinggal dikit lagi yang kurang-kurang. Nah, oke. Hari ini kita belajar, ini ya, bagaimana kita menasihati orang yang dalam kesusahan. Ya, kita ini setiap kali ya maunya menasihati, tapi akhirnya apa? Menghakimi. Maunya menasihati, tapi akhirnya malah minterin dia. Malah ngajar-ngajar yang enggak perlu, sehingga orang itu kehabisan waktu buat denger nasihatnya kita. Apalagi kalau di Indonesia ya, mau ditinggal nggak enak, mau didengerin nasihatnya nggak kanggo, nggak bermutu. Makanya ke gereja tiap minggu ya, supaya jangan meninggalkan Tuhan. Itu kan nasihat yang nggak mutu kan. Makanya pergi ke gereja tiap minggu, ya. Itu kan nasihat yang nggak mutu. Pun nggak mutu iya. Emang kamu di gereja dapat apa? Disuruh perpuluhan. Ya. Jadi kalau kita seringkali kita mendapat nasihat-nasihat yang retorika ya. Kemarin kita sudah cerita retorika Bilik, retorika Sofar, retorika Elifas. Nasihat-nasihat retorik yang tidak mutu. Kita sudah tahu, capek dengernya. Satu, kita buang waktu, akhirnya kita mau ngerjain lainnya, kita jadi distract. Kalau kalian datang, ada tamu datang, besuk, ya udah gitu besuknya nggak tahu diri lagi kan. Semua makanan, mau makan apa Ibu Cinta? Ada apa? Pecel lele? Baikut? Semuanya malah kita tanyain, padahal lagi susah dia. Orang Indonesia kan suka basa-basi. Mau makan apa? Ya ada pecel lele enggak? Baikut? Baikut, brand pun ada enggak? Wah udah gitu makannya bukan doyan, lagi lapar. Bukan masalah doyan, lapar, dihabisin semua. Anaknya colek-colek. Ma, itu kan yang buat nanti malam kita makan. Aduh, sedih kali gitu ya. Besuk nggak tahu. Besuk itu nggak jadi berkat, malah kita nyusahin dia yang dibesukin ya. Kalau Anda besuk orang itu, ya selalu membawa sesuatu ya. Upayakan selalu bawa sesuatu kalau besuk itu.
yang kira-kira berguna buat dia. Ya, kita tahu dia lagi ada masalah keuangan. Ya besok bawa uang. Besok. Dan jangan tegas. Jangan dia keluarkan makanan, kasih minuman saja. Ya, jangan. Karena seringkali dia memaksakan diri. Dan harus dibiasain, makanya jemaat itu dibiasain jangan basa-basi itu loh. Anda dalam komunitas kita ini ya, Anda kan sering ketemu nanti kan, kopi darat itu namanya ya. Biasanya jangan suka berbasa-basi. Ada, enggak, kalau ya kan. Karena basa-basi itu benar-benar nggak ada gunanya ya. Basa-basi itu benar-benar membuang waktu dan membuat kita itu menjadi munafik. Budaya basa-basi. Mau datang, wah kalau nggak ngasih makanan yang enak itu kita malu. Salah ya. Saya mah kalau nggak ada apa-apa orang datang, ya cuma kasih minum aja. Cuman kalau ada orang datang saya senang ya, kalau mereka makan di rumah saya senang. Cuma kalau kita lagi sibuk segala macam, kita nggak nawarin bener kita sih nggak urusan ya. Dari waktu kami di Indonesia juga begitu. Memang kita nggak suka basa-basi orangnya ya. Ramah, saya orang yang sangat ramah sekali ya. Orang kalau nginep di rumah saya paling seneng ya, apalagi kalau pas saya ada duit ya kan. Pas di rumah saya tuh, mami saya tuh paling seneng tinggal di rumah kami ya. Puas dia bawa ke jalan-jalan dari Sumatera sampai ke Bali udah pergi semua, mami itu pergi gara-gara nginep di rumah saya. Ya ini aja ke Eropa nggak kesampaian ya, mau tinggal dengan kami lagi nggak kesampaian. Nah, mami itu seumur hidupnya saya ya, mami itu 90% hidupnya saya itu tinggal dengan saya. Jadinya kemana-mana selalu kami puas ya, kalau ada tamu apa segala macam seneng ya, karena kita juga orangnya demen jalan ya, kita juga demen jalan, demen muter-muter kemana-mana, iseng cuman jalan aja ke mall ya, cuman jalan aja nggak beli cuma jalan. Nah, ini bawa makanan dari rumah ya, kita pergi kemana suka pergi ke pantai, ke gunung ya, cuman jalan, ke hutan ya, kita cuman jalan doang. Seneng ya kalau pergi ke rumah saya. Tapi saya nggak seneng basa-basi. Iya, enggak. Karena saya pikirannya banyak. Pikiran saya banyak. Jadi kalau orang basa-basi saya nggak nangkep. Kalau ada orang bermain kata dengan saya nggak nangkep. Dan saya nggak mau mikir. Nggak mau mikir dia bermain kata dengan saya. Sehingga kadang-kadang suka dicolek saya gitu ya. Saya nggak urusan. Kalau dia ngomong terus. Tadinya saya pikir nggak enak juga ya, saya dengerin. Tapi lama-lama saya pikir kalau dia tidak ngomong terus terang, saya ngapain buang waktu sama dia? Kan gitu kan sebetulnya kan. Enak kan ngomong to the point, kita nggak buang waktu udah. Jadi kalau ngomong sama saya, to the point aja langsung. Saya pusing, pikiran saya banyak sekali. Saya bisa multitasking, tetapi begitu orang itu kemudian bermain kata, bermain intrik, tak tinggal sama saya. Nggak ada waktu. Saya tidak ada waktu buat main gitu. Langsung, yang di depan mata itu yang saya kerjakan. Rugi dong Pak, nggak bermain intrik. Enggak, enak, hidupnya polos, malam tidur. Malam tidur, nggak kepikiran, aduh tadi Pak Alex ngomong gini sama saya maksudnya apa ya? Kenapa sampai begitu ngomongnya ya? Saya nggak urusan, pokoknya kalau Pak Alex tidak datang sama saya, Pak Paul, saya komplain nih. Ya berarti nggak ada komplain, gitu aja. Kecuali Pak Alex ngomong komplain, saya dengerin. Aduh ada apa nih, kenapa komplain? Tapi kalau nggak ada bilang apa-apa ya nggak tanggap. Mau tersinggung kayak apa saya nggak urusan ya kan, nggak ngomong ya nggak tanggap, nggak ada, saya tidur saja. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti. Apa yang bagi saya nggak apa-apa, bagi orang lain mungkin apa-apa. Tapi kalau orang itu nggak ngomong, bagi saya nggak ada apa-apa. Kalau dia kelara-lara ya urusan dia. Kalau dia kelara-lara datang sama saya, kasih tahu saya salahnya di mana, ya kan? Nah, enak begitu ya hidup ya, ringan, bisa tidur, ya kan? Nggak mikirin orang lain dong Pak. Oh enggak, saya mikirin orang banget, saya mikirin orang lain ya. Tetapi saya tidak mau disandra oleh pikiran orang lain. Nah, itu bedanya. Nah, dimulai dari itu, Anda jangan mau disandra oleh pikiran orang lain. Ya kan? Anda, nanti orang berkata begini tentang kita, enggak urusan. Pokoknya jalan terus tabrak, walaupun kita ngerem dikit. Kalau sudah terlalu banyak, ada apa ini? Ya kita ngerem. Tapi jangan mau disandra. Saya tidak akan membiarkan orang menyandra saya dengan pikiran-pikiran Anda yang enggak jelas. Ya, apalagi dengan opini-opini yang tidak bertanggung jawab. Jangan mau, jalan terus. Masalahnya banyak sekali kita menasihati orang, tapi sebenarnya kita sedang menyandera dia di dalam opini kita. Kita ingin orang itu nurut sama kita, ngelakuin nasihatnya kita. Berapa kali saya dinasihati orang tapi ngatur saya ya.
Jengkel saya kalau udah begitu. Ngajari saya tentang bagaimana advertising. Lah Anda ngajari berenang, ngajari ikan berenang, Anda ngajari Anda advertising ke saya. Saya biangnya marketing. Iya kan. Ngajari ikan berenang. Saya dengerin 1 kali 2 kali, saya kasih tahu ini loh, kalau ini nanti ini, kalau ini nanti ini tampaknya. Oh, enggak, tapi dia maksa maunya kendak dia. Kamu itu ngajari ikan berenang. Bukan sombong, bukan ya. Bukan sombong. Jadi Anda jangan membuang waktu orang menyandra pikirannya, menyandra dia dengan pikiranmu. Mau menasihati orang yang lagi terpuruk, tapi Anda memaksakan nasihatmu kepada dia. Jangan. Ya, apalagi mengintimidasi, kalau kamu nggak nurut, nggak tak bantu. Kan suka gitu kan, ini tante-tante suka begitu, tante-tante. Kalau kamu nggak nurut, nggak tak bantu. Lah kamu mau nolong apa mau ngatur? Nah itu loh. Penghibur sialan kamu. Itu kata Ayu, penghibur sialan kamu. Penghibur sialan. Anda mau datang besuk tapi ngatur-ngatur. Seringkali ya dulu orang papi saya waktu jatuh ya. Nanti orang-orang dari gereja datang, nanti handolan datang, tapi sambil ngatur-ngatur. Sampai suatu ketika papi saya muntah diusir beneran ya. Diusir beneran sama papi saya. Saya senang sekali. Saya senang sekali papi ngusir orang ini. Orang ini kurang ajar sekali. Saya tahu papi saya orang yang rajin. Papi saya itu orang rajin sekali ya. Hanya dia orang yang, karena mungkin dia merasa hidupnya sial. Jadi kalau sudah jatuh dia diem. Sebab ketika setiap kali jatuh, kita sudah ada di level 5 gitu kan. Kita naik pelan-pelan level 5. Setiap kali jatuh pasti turun sampai minus. Nanti kita bangun lagi 10 tahun kemudian udah di level 3. Begitu jatuh nanti bisa minus 4. Minus. Selalu begitu. Jadi kalau jatuh tapi diem. Nah, salahnya di mana ya? Sebenarnya saya tahu salahnya di mana. Sekarang saya ngerti salahnya di mana. Ya kan? Yang paling kelihatan dari seorang kalau jatuh ya, Anda lihat dia menghormati orang tuanya enggak, ya kan? Anda ngamatin dia hormat enggak sama orang tuanya. Tapi saya itu enggak hormat sama orang tuanya. Dia mengasihi orang tuanya, tapi hatinya penuh kepahitan, penuh dengan kesalahpahaman. Akhirnya dia, karena berapa kali ditodong bedil ya sama oma saya dulu ya, waktu muda ini ditodong pakai bedil. Ya, salahnya dari mana? Ya salahnya waktu kecilnya dimanja, karena anak laki-laki satu-satunya. Dan waktu itu mereka kaya raya. Jadi ketika opa meninggal, tapi saya seperti kehilangan arah. Tiba-tiba kolaps, semuanya serba nggak ada. Oma menikah lagi, ya dengan ayah tiri bawa anak laki, sama-sama ruwet. Akhirnya penuh dengan kepahitan, memberontak. Omanya mau nggak jadi cara yang keras, nggak bisa, ya, akhirnya ruwet pokoknya, berontak, ya. Dan itu dibawa. Salahnya itu salah terbesar. Jadi Anda lihat ya, kalau orang terpuruk, bolak-balik terpuruk itu bisa juga karena dia tidak menghormati. Karena kan hormatilah ibu bapamu supaya lanjut umurmu di tanah yang akan kuberikan padamu. Itu janji Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Kau pengen diberkati, ya kan? Kita inventaris ya. Kita inventaris. Lihat ya, kalau orang lagi bolak-balik jatuh gitu ya, terpuruk ya. Satu, apakah dia menghormati orang tuanya? Apakah dia menghormati orang tua? Kalau saya jelek banget, masih menghormati orang tua. Agak supaya kelihatan ya, menghormati orang tua. Ini paling penting ya. Kedua, karena firman Tuhan jelas ya, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang kuberikan kepadamu. Ya. Yang kedua, ya,
Anda harus cek dia juga. Apakah dia mengasihi istrinya? Ya kan? Hai suami-suami, kasihilah istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Kan sepele kan? Anda kan cek. Yang ketiga, apakah dia hidup di dalam kekudusan? Ada dua ya, yaitu perzinahan, seks, dan penyembahan berhala. Nah, ketiga ini yang memang membuat kita terpuruk, ya, yang membuat kita terpuruk. Ketiga hal ini, orang-orang anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, yang tidak mengasihi istrinya, yang meremehkan pencabulan dan menyembah berhala. Tetapi juga yang terakhir, yaitu apakah dia ada kesombongan, ya, arogan, kesombongan. Karena kerendahan orang yang rendah hati itu yang akan memiliki bumi, ya. Orang yang rendah hati itu memiliki bumi, memiliki dalam hal jasmania. Berkat itu mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, keempat ini Anda cek di dalam hidup kita itu ya, dicek. Kalau Anda lihat orang jatuh. Tapi Anda jangan mendikte dia tentang ini, Anda cerita saja. Datang dengan firman Tuhan. Kalau Pak Satan tetap menghormati orang tua ya. Sekalipun, kenapa? Biasanya mertuanya bawel nanti. Kalau Anda lagi bangkrut, mertuamu nanti bawelnya minta ampun, sublagunya minta ampun, ya kayaknya kamu itu ancaman bagi kehidupannya dia. Gara-gara kamu nih bikin sial, anakku jadi ikut sial. Anda tetap harus menghormati, ya kan? Selalu diingatkan. Tapi jangan didikte, jangan dimarahin. Orang lagi terpuruk itu, oh iya, memang mertua saya lagi tekanannya luar biasa ini, haleluya. Diingatkan untuk selalu menghormati orang tuanya, mertuanya termasuk, ya kan? Kemudian diingatkan selalu untuk mengasihi istrinya, jangan buat telenan, karena stres nggak punya duit, ya kan? Istrinya buat telenan kan, dikaplokin tiap hari, ya tambah doanya tambah terhalang. Makanya orang yang terpuruk kalau dia tidak tahu rahasia 4 ini, tambah terpuruk lagi. Orang yang lagi terpuruk 4 ini Anda harus cek dulu. Ya, begitu sudah beres tenang, ada pengharapan. Ya. Kalau keempat ini beres ada pengharapan. Dari mana tahu ya pengalaman hidup. Saya melihat, saya mengamati, saya meneliti. Saya kan memang senang mempelajari yang begini-begini dari dulu. Penasaran saya. Dan saya punya banyak waktu. Ya. Kekudusan, ada nggak perzinahan? Tetap ya jaga kekudusan. Orang kalau lagi stres ya, tiba-tiba ada CLBK. Ya istri-istri tiba-tiba CLBK. Aduh kalau aku dulu menikah sama itu, ya aku jadi orang kaya. Wah ini tambah ruwet rumah tangganya. Ya suami-suami, dia ngelihat pacarnya, ya kan, kempling. Loh istrimu kempling cuma lagi melarat ya, istrimu nggak kempling lagi. Begitu kamu kaya lagi, kamu ingat didandani istrimu, udah melarat digebuki ya, tambah mau cantiknya kayak apa ya melonyok. Ya, mami saya itu cantik sekali ya, mami saya itu cantik sekali. Kayak artis Hongkong ya. Tapi digebukin terus sama bapak, sama suaminya. Ya udah gitu nggak punya duit, ya lama-lama ya melonyok. Digebuki 10 tahun masih tetap cantik, ya digebuki 20 tahun yang melonyok. Itu aja tatuannya cantik lagi ya, karena bersinar ya, karena bersinar. Anak-anaknya udah selesai semua, tuntas. Ada nggak dia datang ke Gunung Kawi, belajar sio-sio, percaya sio-sio, ya kan? Ada nggak dia ke dukun-dukun? Itu jaga, selalu diingatkan, bertahan ya, jangan cari setan, jangan cari pesugihan, walaupun kamu susah.
Diingatkan kalau kita lagi besuk itu, untuk selalu mengingatkan. Ini harus diingatkan, saudara. Orang kan lagi susah itu ya. Orang lagi susah itu ya. Namanya orang lagi tekanannya luar biasa. Kadang-kadang dia gesekan dengan mertua, ya. Dengan istrinya juga ikut ruwet. Akhirnya dia juga CLBK. Akhirnya dia juga cari jalan pintas. Tapi yang keempat, Anda juga ingatkan, apakah dia ada kesombongan, ya kan? Udah kayak rem larat masih sombong. Kayak siapa itu ya? Udah kayak rem larat masih sombong. Padahal sering saya tegur ya. Kayak rem larat sombong. Akhirnya cuma jadi biang rusuk tok. Jangan sombong. Anda selalu ingatkan, tapi jangan ngajari, mengingatkan aja. Hanya ngingetin aja ya. Karena ini kan pesannya Pastor Paul. Mungkin dalam masa-masa ini 4 itu ingat-ingat. Oh, saya selalu ingat-ingat dan saya selalu ajari orang ini 4 ini ya. Kalau ada orang lagi terpuruk. Bukan saya ngajari kamu. Kita semua butuh diingatkan masalah ini. Kalau lagi jatuh. Kalau kita lagi ruwet. Kita perlu diingatkan 4 hal ini. Ya. Balik lagi. Tapi Anda jangan menghakimi dia. Jangan ngatur-ngatur dia. Jangan sok-sokan Anda merasa Anda yang benar, dia pasti salah. Belum tentu Anda lebih benar dari orang ini. Memberi nasihat itu ya lebih banyak positifnya ketika Anda dengarkan keluhannya dia. Tapi masalahnya ada yang kurang ajar, ya. Wah, dia ngeluh yang nggak perlu, ya kan? Ngeluh yang nggak perlu, ya kan? Baru penderitaan sedikit aja ngeluhnya, wah, maksudnya ngeluh terus. Nah, diingatkan, kamu harus ucap syukur loh. Kalau menurut Anda udah kelewatan ngeluhnya, Anda stop loh, kamu stop. Jangan ngeluh lagi, sekarang belajar, coba diambil positifnya. Apa yang kamu bisa ucap syukur? Kamu ke rumah sakit nggak sekarang? Sakit nggak? Nggak. Mulai dari situ. Tegas ya. Stop. Jangan ngeluh lagi. Udah, karena sudah seminggu kamu ngeluh. Tiap hari aku datang, kamu ngeluh. Sekarang stop. Coba kamu lihat, kamu ke rumah sakit nggak sekarang? Nggak, ya. Ngucap syukur, mulai dari situ. Sudah bagus, kamu udah masuk rumah sakit. Istrimu, suamimu digondol orang enggak? Oke, sudah bagus. Istrimu masih setia, suamimu setia. Apalagi, mertuamu baik gak? Baik, Pak, support. Terima kasih, banyak omong lagi kere malah diusir dari rumah mertua. Apalagi, banyak hal yang kita bisa ucapan syukur daripada mengeluh. Karena ketika kita mengeluh, ya auranya kita kan jelek kan, hawanya kita kan jadi jelek, negatif kan. Maka yang datang apa? Ya kesialan. Ya, kesialan. Ada kalanya saya mengeluh ya, capek, lelah sekali. Dulu ya, memang mengeluh. Dan kita butuh didengar, ada yang mau mendengar. Yang mengerti, jangan sok ngerti. Oh, saya tahu keadaanmu. Kadang-kadang ada yang sok-sok ngerti itu penghibur sialan itu. Terus mulai nyetir Anda, dikte Anda, jangan. Mengingatkan saja, ingatkan aja. Aku tidak mau dikte, aku hanya mengingatkan. Jangan pernah mendikte orang yang lagi susah ya, kasihan. Ya, tambah berat hidupnya dia nanti. Anda dengarkan, Anda bisa tolong, ingat, jangan menghakimi. Tapi jangan biarkan dia berlarut-larut di dalam pembenaran. Kadang-kadang perlu ditegur dengan keras. Cukup cari pembenarannya, nggak usah cari pembenaran, diam aja. Tapi harus dengarkan pertama, jangan datang-datang langsung di stop begitu. Anda siapa emang? Kalau nggak mau dengerin nggak usah datang, dia juga nggak butuh Anda datang kok. Penghibur sialan, itu penghibur sialan kan, mau besuk malah menghakimi. Saya pernah ya, waktu saya di ini ya, kena masalah besar itu ya, sama omnya Ana itu, saya dimasukkan penjara itu, saya dimasukkan penjara itu. Terus ada orang dari gereja datang, besok malah menghakimi saya. Oh, tak pisui ya, pergi nggak kamu? Tak pisui saudara, tak usir saudara, tak usir sama saya. Nggak ngajar kamu datang malah menghakimi saya. Saya nggak butuh dihakimi. Jangan sampai ya Anda begitu ya. Tahun berapa ya? 2000. Lama ya. Saya ingat sekali dulu ya.
Tapi saya lolos ya, saya puasa 40 hari itu. 40 hari, 40 malam itu saya puasa itu ya. Duduk di kamar itu ya, kamar sel, duduk di situ. Selesai puasa masuk rumah sakit, masuk ke klinik itu, di rumah sakit penjara itu ya, masuk ke puskesmasnya mereka. Karena nggak ada pilihan makan kan. Saya puasa 40 hari, 40 malam ya, saya beneran itu. Lolos saya menang gelar perkara saya menang. Jarang ya, satu dari 1000 kemungkinan Anda kalau sudah di penjara sekian hari. Waktu saya duduk di penjara hampir 2 bulan ya. Sudah di penjara hampir 2 bulan. Menang, pulang saya 55 hari saya ingat. 55 hari, pulang saya. Menang. Gelar perkara nggak pakai duit, nggak pakai nyogok. Saya puasa mati-matian 40 hari, 40 malam itu ya. Nah, kalau orang lagi terpuruk itu jangan dihakimi ya. Saya sendiri ngerasain kok. Dihakimi itu nggak enak. Saya tahu kok, apalagi kalau nggak salah ya terus dihakimi. Oh ngamuk loh. Anda juga nggak perlu mendengarkan yang begituan. Singkirkan. Kayak Ayub, nipu sialan kamu. Pergi ya nah. Kamu datang katanya mau menghibur aku malah menuduh saya. Nggak usah. Dan kita juga jangan bersama tubuh Kristus kita jangan menuduh. Ya, sebisa mungkin. Kalau sampai ada dia kok kamu menghakimi, sorry aku enggak mau stop. Begitu dia bilang kok Anda nggak jadi menghakimi saya sih, Anda langsung stop ya. Kalau orangnya merasa dihakimi Anda langsung stop. Langsung minta maaf sama dia. Dia lagi terluka, jangan. Stop. Ya. Nah, jadi Anda harus tahu ketika orang satu Anda dengarkan dia. Tapi kalau dia sudah kelewatan, Anda harus stop. Ya dengar kelewatan itu artinya bukan sehari 2 hari, Anda datang sudah 3 bulan, ceritanya keluhan terus. Tapi ada orang yang sabarnya, ya telaten ditungguin, ya ditungguin, didengar. Apa dia kalau ngomong ngalor ngidul yang ringan-ringan. Hanya untuk mengalihkan dia dari masalahnya. Anda datang nanti bawa duren, Anda datang bawa sate ayam, Anda datang bawa ayam goreng misalnya kan. Dulu ada ya temannya papi yang suka datang bawa begitu ya. Dan kami merasa sangat diberkati. Ya, datang nanti bawa tahu aci enak sekali itu ya, tahu yang enak sekali itu, tahu Tegal itu. Ya datang cuma gitu saja, cuma datang ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, ngobrol lucu-lucu, ngobrol masa lalu terus apa, kadang-kadang kita ikut dengerin, ikut bercanda gitu kan. Terus udah dia pulang. Ya kan? Kenapa? Ya orang ini pokoknya datang cuma kita untuk ini ya, untuk menghibur. Ya. Itulah teman kan? Itulah sahabat. Anda jangan menghakimi dia. Anda jangan menghakimi, Anda dengarkan. Tapi kalau dengar ngomongnya sudah kepanjangan, stop. Kita cerita yang lain ya. Gitu. Stop. Iya. Soalnya nanti kamu cerita itu, kamu nanti terpuruk di situ. Kita cerita yang lain. Supaya kamu jangan fokus di sana. Kamu alihkan. Syukur-syukur bisa dialihkan. Yuk coba mengucap syukur. Kalau nggak bisa stop. Kalau dia sudah merasa dihakimi, kamu stop, minta maaf sama dia. Kamu yang minta maaf. Minta maaf, sorry. Aku tidak menghakimi kamu. Sorry, terlalu berat yang aku ngomong. Aku juga tidak sedalam penderitaanmu mungkin aku ngalami. Tapi kalau ketemu saya, Anda mau cerita menderita sama saya. Ya, kita mau kita ceritain. Mumet dia. Tapi kan kita nggak lagi pamer. Saya lebih menderita dari kamu dulu. Ya, saya nggak mengeluh dulu begini begitu. Saya malah berantem. Akhirnya berantem nanti kamu. Kamu baru saya dulu lebih menderita dari kamu, tahu nggak? Jangan begitu, jangan pamer. Iya, tapi kan kamu istriku lagi. Wah, dulu istriku begini. Wah, dulu bapakku sampai begini. Wah, diceritain seru. Padahal nggak semua, ngapusi semua. Padahal cuman ya tuh enak jadinya. Alah, setelah kamu pergi pulang. Untung kalau ketemunya saya tak usir. Tapi dulu teman-teman saya gitu ya, sampai mendikte sampai apa tak usir ya. Tak usir. Kalau saya ada orang datang, saya dengarkan. Ya dia bukannya dengerin saya, malah saya dengerin dia.
Begitu dia menghakimi saya, cukup ya. Cukup, saya sibuk sekali hari ini. Nah, kalau dia nekat ya tak usir. Iya, kamu datang menghakimi saya kok. Jangan, udah. Nanti kita ribut, kamu pergi aja. Udah selesai. Kita tetap berteman, jangan ribut. Saya punya masalah sendiri, kamu punya masalah sendiri. Anda juga berhak usir ya, kalau ada orang yang bikin Anda lagi terpuruk, terus orang ini datang bukannya menjadi pertolongan, malah bikin ruwet, Anda usir aja, karena itu akan membuat hawamu seharian jadi bad mood, nanti malah istri anakmu jadi masalah lagi. Jangan ya. Nah, singkirkanlah hidupmu dari penghibur-penghibur sialan itu, ya. Tapi kalau nggak bisa singkir mertua ya susah. Kalau itu adalah mertuamu sendiri, istrimu, suamimu atau keluargamu, ya doakan saja. Ya udah, mungkin saatnya kamu direndahkan. Ya udah, teguhkanlah hatimu. Kalau udah begitu lagi mana? Teguhkanlah hatimu. Ya, mungkin saatnya kamu untuk rendah hati. Itu ya. Keempat hal ini kalau Anda sebagai orang yang melihat, sebagai sahabat yang baik, ingatkan keempat hal ini. Ya, supaya dia tetap hormati orang tuanya, supaya tetap mengasihi istrinya, supaya tetap menjaga kekudusan. Ya, jangan ada CLBK, karena rawan ya, lagi terpuruk itu CLBK itu rawan. Juga jangan sampai ada cari pesugihan segala macam, cari jalan pintas. Juga diingatkan masalah kesombongan. Selalu diingatkan aja, jangan cuma ngingetin doang. Sorry ya, cuma ngingetin aja pokoknya ini. Karena orang siapapun bisa lupa dalam masalah ini, pendeta pun bisa lupa ya. Itu ya. Oke, jauhkanlah dirimu dari penghibur-penghibur sialan, dan jangan jadi penghibur-penghibur sialan yang penuh dengan retorika, ya, retorika Bildad, retorika Shofar, retorika Elifas. Ya jangan. Ya, Anda yang baru dengar ini, lihat renungan tentang Ayub dari awal ya, dari Ayub 1, supaya Anda ngerti, supaya nyambung. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta.